Masuk ke ruangan sini, apa yang kami tahu kami sampaikan sebatas yang kami laksanakan sekarang. Terkait dengan tadi yang ditanyakan masalah penyerapan anggaran untuk tahun 2024, kita bersyukur bahwa selama tahun anggaran 2024 ini alhamdulillah semua kegiatan yang telah dilaksanakan itu terlaksana dengan baik dan anggarannya syukur cukup untuk membayar semua tanggungan pemerintah daerah kepada pihak ketiga. Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah kita itu tidak tercapai, namun karena ada beberapa kegiatan yang bisa diefisiensi sehingga bisa dibayarkan semua kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin pada bulan awal Desember kita melaksanakan penandaan atau efisiensi terhadap beberapa kegiatan sehingga yang seharusnya kita mengalami defisit itu bisa ditanggulangi dengan melaksanakan efisiensi di beberapa kegiatan di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, kalau kita bicara apakah di saat kemarin ada refocusing atau pengurangan daripada anggaran atau bagaimana? Istilahnya efisiensi, bukan refocusing. Kalau refocusing kan ada kegiatan baru yang muncul, lalu untuk membiayainya dikurangi dari kegiatan yang ada. Kita melaksanakan kegiatan efisiensi untuk beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan pengurangan untuk membayar semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menjadi komitmen dengan pihak ketiga. Nah, kalau kita melihat APBD kita ini 1,7 triliun. APBD tahun 2024 itu 1,9 Pak. 1,9. Ya. 1,7 itu di murni. Ketika di perubahan ada penambahan sehingga menjadi 1,9. Namun tadi karena PAD kita tidak tercapai 100% sehingga realisasinya 97%. Itu tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Karena tahun kemarin 2023 kita hanya 96%. Yang ini mencapai 97%. 97%. Berarti kan juga cukup ada kenaikan gitu ya. Ada kenaikan dibandingkan tahun yang lalu. Peningkatan ada ya, gitu ya. Dan dibandingkan dengan kabupaten tetangga wilayah barat, Lemandau, Sukamara, kemudian Seruyan serta Sampit yang dikelola oleh KPKN di sini, Kota Waringin Barat menduduki posisi teratas dalam penyerapan anggaran. Alhamdulillah. Cukup bagus gitu ya. Cukup bagus. Artinya kan diragukan pembangunan di Bang Mak. Artinya terlaksana dengan baik gitu. Terlaksana dengan baik gitu. Biasanya kalau penyerapan itu berjalan maksimal berarti kan di lapangan terlaksana dengan baik. Tapi kalau penyerapannya ada yang masih sisa segala macam, berarti ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, Bang, saat ini kan kita melihat dari perkembangan yang sudah cukup bagus ya, memberikan warna yang mana peningkatan dari pendapatan asli daerah juga ada yang Abang katakan sedikit kurang tercapai dari target. Itu pendapat dari sektor mana? Ada beberapa sektor yang kita mengalami tidak tercapai. Misalnya seperti MBLP, mineral bukan logam, pajak, terus terkait dengan izin bangunan gedung yang dulu namanya EMB, serta sarang burung walet. Jadi sektor-sektor itu yang sangat susah untuk merealisasikan pencapaian. Tetapi kita menduga bahwa memang target yang ditetapkan itu terlalu tinggi. Contohnya seperti misalnya izin bangun gedung itu kita targetnya sekitar 8 miliar. Tetapi selama beberapa tahun terakhir ini capaiannya itu maksimal hanya 2,3 miliar. Sementara targetnya 3 miliar, ketinggian gitu kan. Nah itu mungkin ke depan nanti akan dibahas lagi lah tersendiri untuk tim pendapatan ini. Bagaimana sih sebenarnya untuk
menetapkan target yang agak rasional, karena dari petunjuk BPK wilayah Kalimantan Tengah kita diminta untuk meninjau kembali penetapan target-target itu disesuaikan dengan potensi dan studi kelayakan ya, potensi yang ada. potensi Yang ada. Nah, kalau kita melihat dari program perencanaan kan paling tidak kan sudah maksimal dengan arahan sasaran yang mana itu harus didapatkan dengan target itu kan. Tapi kan yang menjadi kendala apakah perencanaannya atau bagaimana ini? Memang kan kita terlanjur perencanaan dari dulu agak tinggi untuk hal itu. Tetapi dulu PMB itu ada namanya izin gangguan HO. Jadi ketika HO ini dihilangkan, targetnya tetap seperti semula. Seharusnya kan ketika HO itu sudah dihapus, target HO juga harus dikurangi ya. Tetapi ternyata masih terbawa di dalam rumpun izin satu kesatuan itu. Nah, terus lagi nanti untuk tahun 2025 kita diminta untuk tidak mengenakan pajak terhadap rumah sederhana. Berarti prasejahtera nanti otomatis itu akan turun lagi nanti. Jadi KPR BTN yang tipe 36 itu tidak lagi akan kena pajak. Hanya tipe yang di atas mungkin 45 di atas. Nah, itu yang izin. Nah, ini juga akan mengurangi potensi pajak yang akan kita dapatkan. Nah, karena itu mungkin Bapenda ini akan ibaratnya siap-siap untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang-bidang yang lain untuk menutupi kekurangan yang ada di pajak-pajaknya dikurangi. Tapi kalau 2025 kalau melihatnya apakah ini ada penyesuaian apa? Sekarang kan ada perubahan nih dengan ada BPN yang berubah-ubah sekarang ini. Nah, apa pengaruhnya? Untuk 2025 kan APBD sudah diketok palu dan kita sudah dievaluasi di provinsi di tanggal akhir Desember kemarin. Kita sudah dapatkan nomor register dari provinsi untuk APBD. Jadi ada beberapa petunjuk yang kami terima dari hasil evaluasi itu. Yang pertama nanti adalah bahwa kita diminta untuk memberikan penandaan atau tagging terhadap beberapa kegiatan termasuk yang berasal dari pusat untuk mencadangkan kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan di APBD 2025 tetapi menjadi prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Misalnya di pusat sekarang ini kan sedang ada program makanan bergizi gratis. Nah, di pemerintah daerah diminta untuk membuat cadangan anggaran untuk support kegiatan itu. Nah, seperti apa nih mekanismenya segala macam itu sedang kami tunggu jolak berikutnya. Mudah-mudahan nanti pembiayaan mungkin sebagian dari pusat, nanti support daerah apa yang akan diperlukan. Nah, ini belum teranggarkan di APBD. Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang harus ditandai, artinya kalau bahasa keren di pusat kan dibintangi, artinya ada nama kegiatannya tapi belum dieksekusi. Nah, itu nanti akan dilaksanakan, Pak. Nah, kalau kita melihat dari beberapa anggaran yang cukup menarik, penyerapan anggaran yang cukup besar itu ada beberapa SKPD, Pak. Kita kan seperti tahun-tahun lalu SKPD yang banyak menyerap anggaran itu sesuai dengan tupoksinya adalah PUPR karena mereka mengampu infrastruktur. Itu mencapai berapa miliar? Saja total angkanya yang pasti saya nggak hafal. Kurang lebihnya keseluruhan. Nah, tetapi secara keseluruhan kita sudah menganggarkan sekitar 35% dari APBD. 35% dari apa? 35% dari APBD. Target yang dituntut dari tahun 2007 minimal 40% APBD itu untuk infrastruktur. Iya, sarana prasarana. Jadi kita masih ada punya waktu 2025, 2026, 2027 untuk mencukupi kewajiban 40% untuk infrastruktur itu. Tapi saat ini masih 35% kan? Masih 35-36. 36% dalam penyerapannya gitu. Bukan anggarannya yang disediakan dari APBD untuk infrastruktur. Itu kan dikelola oleh Dinas PUPR, kemudian termasuk juga Dinas Perkim. Jadi satu kesatuan ya? Satu kesatuan dari 35% itu yang ditargetkan pemerintah itu
penyerapan di antara dua dinas itu? terbagi di ada di OPR sebagian, tapi yang lebih besar di OPR, kemudian di Perkim. Nah, kalau untuk dinas kesehatan sendiri, Pak? Dinas kesehatan termasuk yang cukup besar anggaran yang ada di APBD. Jadi kalau diurut itu POPR, kemudian dinas pendidikan, dinas kesehatan, rumah sakit, dan Perkim serta dinas pertanian saya. Oh gitu. Tapi kalau penarikan yang diwajibkan untuk penyerapan ke APBD itu berapa persen kalau untuk dinas kesehatan? Dari Sekarang nggak ada lagi target untuk dinas kesehatan itu. Kalau dulu ada 10%, sekarang nggak lagi. Yang penting mencukupi standar pelayanan minimal. Jadi yang ada target itu sekarang ini POPR, yang infrastruktur ya, yang tadi nanti minimal 40% tahun 2027. Kemudian dinas pendidikan itu tetap minimal 20% dari APBD untuk bidang pendidikan. Lalu ada di pengawasan 1,75%. Jadi cukup lumayan lah. Apa namanya, inspektorat itu ada diberikan apa namanya target minimal 1,75% dari APBD itu untuk biaya pengawasan. wih, lumayan itu. Tapi mereka ini kan tadi mengawal semua kegiatan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, mulai dari SKPD sampai ke desa-desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten. Oh iya. Jadi mereka tuh mungkin kalau sudah kegiatan itu jangan di kantor tuh. Non-stop lah. Putar-putar kan. Iya. Kemudian review kegiatan segala macam, Iya. mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban. Nah, kalau kita bicara ini Bapeda, Badan Perencanaan Daerah itu berapa persen anggaran? Karena Nggak ada mereka target, nggak ada. oh, nggak ada target. Nggak ada itu? target. Oh, nggak ada. Berarti yang punya target hanya dinas PUPR, POPR, pendidikan, inspektorat, terus dinas kesehatan. dulu ada target 10%. Ah, sekarang? Sekarang ini malah lebih kita. Oh gitu ya. Lebih kita. Kemudian kan yang kedua lagi untuk rumah sakit itu kan mereka belum. Iya, tersendiri ya Badan layanan umum Iya. itu tersendiri. Jadi mereka menghasilkan pendapatan apa namanya dari retribusi pelayanan segala macam, dari pengembalian BPJS itu masuk ke rekening Bulog, lalu dibuat perencanaan untuk tahun depan dikelola sendiri. Oh. Dan tidak boleh dicampuri dengan apa namanya dengan yang anggaran lain gitu ya. Kita bisa menambahkan kalau masih kurang, tapi tidak bisa meminta dari rumah sakit untuk daerah. Tapi kalau untuk bantuan misalkan ada dana APBN dan ada itu kan bisa kan? Bisa, enggak bisa. Kan untuk ke Ya. itu kan. Kita ada beberapa SKPD yang mengelola dana TAP. POPR juga masuk dana TAP infrastruktur. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, terus seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan juga ada TAP-nya dari pusat itu, termasuk apa namanya BPBD. Oh. Yang mengelola dana TAP DR. Jadi masing-masing dinas yang sudah ditentukan ada daknya gitu Pak. Tergantung nanti kementerian yang pusat. Oh. Kan kalau seperti dinas kesehatan kan ada kementerian kesehatan. Nah, program-program kesehatan nasional itu sebagian didanai dari dana TAP pusat untuk dilaksanakan di daerah.